Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi dan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang pernikahan dengan tema pasangan yang mengingkari. Kita sudah belajar dari segmen sebelumnya bahwa setiap orang akan mungkin mengingkari apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya. Karena tidak mungkin satu orang 100% dia pasti menepati apa yang dikatakannya. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia bisa melakukan pengingkaran ini. Dan perhatikan, walaupun dia ini suatu kali pernah mengingkari atau akan mengingkari, kita sebelumnya belajar, jangan mengingkari hal-hal yang prinsip. Hal yang prinsip. Kalau engkau mengingkari hal-hal yang kecil, engkau bisa segera tutupi itu. Jangan biarkan mengingkari hal yang kecil jadi kebiasaan sehingga kemudian terbiasa mengingkari lalu mengingkari hal yang besar. Hal yang besar. Jadi kemungkinan setiap orang akan bisa melakukan pengingkaran, tetapi jangan pengingkaran terhadap hal yang prinsip. Hal yang prinsip seperti apa? Hal yang prinsip seperti perjanjian pernikahan. Oh, itu hal yang sangat prinsip. Jadi jangan ingkari hal-hal yang prinsip. Karena itu fondasi kehidupan pernikahanmu. Pak, kalau begitu boleh dong mengingkari yang lain. Jangan juga. Mengapa? Nanti menjadi kebiasaan buruk. Tidak mengingkari hal besar bukan berarti boleh mengingkari hal kecil. Karena itu mari punya niat dan tekad yang baiklah. Supaya menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang jujur, yang terbuka, yang bisa dipercaya, yang punya integritas, yang menyenangkan, yang memiliki tujuan, yang bisa memberikan aura, atmosfer, semangat, kehidupan, tidak mudah putus asa, menjadi pendengar yang baik, pemerhati yang baik. Wow. Karakter suami yang mulia, karakter istri yang mulia. Menarik sekali kan? Kemudian saya ingatkan semua kita bahwa pegang terus tujuan hidupmu. Dan ada 4 hal yang kita akan belajar tentang pasangan yang mengingkari. Yang pertama, mengingkari janji. Yang kedua, mengingkari tugas. Yang ketiga, mengingkari kesepakatan. Yang keempat, mengingkari perjanjian pernikahan. Nah, kita akan masuk bagian yang pertama dulu. Mengingkari janji. Bisakah akan terjadi engkau mengingkari janji? Janji apa itu, Pak? Ya, janji untuk berubah. Suatu kali kalian bertengkar. Mengapa? Karena ternyata pasanganmu itu omongnya menyakitkan hati, kasar, menyinggung perasaan. Kalian ribut di situ, kemudian kamu ini berjanji begini. Ya, aku tidak akan kasar lagi. Aku akan menahan diri. Lalu dalam perjalanannya, kamu ini berhasil. Ketika engkau ini lagi capek, lalu terpancing untuk ngomong sesuatu seperti kebiasaan sebelumnya, lalu ingat janjimu bahwa aku ini tidak mau kasar dan menyinggung perasaannya. Oke, kamu ingat janji itu. Lalu kamu menahan diri. Berhasil. Jalani sebulan, 2 bulan. Bulan yang ketiga, terjadi sesuatu lagi yang tidak pas dengan hatimu, lalu kamu ini tiba-tiba
Bicara aja pendek, tapi itu ternyata menyakiti hatinya. Artinya, kamu ini mengingkari janji. Lalu bagaimana kalau mengingkari janji seperti itu? Ya segera sadar. Lalu kalau dia mengingkari berkali-kali bagaimana? Ya bicarakan berdua. Bolehkah saya marah? Ya boleh. Bolehkah saya marah terus-terusan? Ya terserah. Mengapa terserah? Loh, kalau kamu mau kehidupan rumah tanggamu penuh dengan emosi kemarahan, ya silakan. Tapi bukankah itu melawan akan keinginanmu untuk kebahagiaan bersama keturunanmu? Bukankah suasananya jadi panas, tidak menyenangkan? Artinya, kalau kamu ingat tujuan pernikahanmu, ya coba menahan diri. Jangan diterus-teruskan emosimu. Coba diberitahu dirimu sendiri bahwa ya suamiku memang salah. Ya dia berjanji lagi. Nah, maukah aku memberikan kesempatan berikutnya? Akan seru kalau suami berjanji lalu istri juga berjanji. Bukan dalam hal yang sama, tapi dalam hal yang lain. Contoh nih, pada saat berjalan, sang suami ini kan berjanji akan perkataannya yang kasar dan menyakiti hati. Pada saat yang lain, istrinya ini juga berjanji untuk lebih peduli, lebih memperhatikan. Karena selama anak-anak ini mulai tambah membutuhkan perhatian sang mama, sang istri ini, mama ini tidak terlalu peduli dengan suaminya. Tidak lagi seperti dulu. Makanan disiapkan, minuman disiapkan. Tidak lagi seperti dulu. Ada waktu untuk ngobrol sebelum tidur. Ngobrol tentang hari itu, ngobrol dari hati ke hati. Tidak ada waktu lagi di mana mereka berdua itu bisa saling melihat dengan cara pandang kebersamaan untuk anak mereka. Masing-masing sibuk. Tapi lebih lagi, ya istrinya jadi seperti tidak peduli. Mengapa? Karena repot. Lalu dia berjanji, oke Pak, aku akan balik lagi seperti kebiasaan dulu ya. Menyediakan minuman, makanan, bahkan pakaian yang kamu pakai. Wah, ini tipe istri yang melayani. Jadi suami berjanji, istri berjanji. Saya katakan akan seru. Mengapa? Karena masing-masing harus ingat akan janjinya. Jadi tadi kan saya bicara soal suami yang berjanji. Nah, sekarang pada saat yang sama istri yang berjanji. Bisakah sang istri ini menepati total seluruhnya sampai akhir pernikahan mereka, sampai puluhan tahun ke depan? Pasti tidak bisa. Kalau umpamanya dalam setahun, apakah dia bisa lakukan 1-2 kali pengingkaran janjinya untuk lebih perhatian kepada suaminya? Bisa terjadi. Tapi itu kan hal yang sederhana, yang bisa dibicarakan. Jadi contoh, ketika sang suami pulang, istrinya ini tahu bahwa oke, pulang sekitar jam 5-an. 4:30 itu dia sudah siapkan minum, panas. Supaya nanti kalau suaminya datang sudah hangat. Sudah disiapkan. Dan ada sedikit makanan. Jadi sudah. Suatu kali, karena lagi ribet nih sama anak, ada jengkel nih sama anak, lupa. Suaminya pulang, dan rumah berantakan, ya karena anaknya masih kecil-kecil, dan tidak ada minum. Dan suaminya ini ada pilihan. Mau negor istrinya, atau membuat minum sendiri. Pilihan. Nah, kalau suami ini suami yang menuntut atau balas dendam,
Maka dia akan teriak, "Mana minumku?" Dia nggak peduli dengan rumah yang berantakan. "Mana minumku?" Bagian apa? Bagian dalam tanda petik balas dendam. Lalu sang istri mengatakan, "Oh ya, maaf. Lalu dia ambilkan. Dia tinggalkan yang tadinya ngurus anak, diurusi dulu suaminya. Dan suaminya merasa, oke, 1-0. Kamu buat salah. Kemudian izin sang istri, "Aku tak ngurusi anak sebentar ya." "Oh ya. Tapi sang suami merasa menang. Kamu buat kesalahan. Nah, apakah hubungan suami istri yang seperti ini baik? Apakah saling menghitung kesalahan dan saling menuntut pasangan yang mengingkari ini baik? Tidak baik sama sekali. Mengapa? Loh, niatmu menikah. Itu kan penyatuan jiwa. Kelebihanmu menutupi kekurangannya. Termasuk ketika dia sedikit mengingkari janji. Enggak apa-apa. Jadi bicarakan itu baik-baik. Kalau suami istri lalu berhitung, oke, kamu sudah buat kesalahan 3 kali dalam waktu 4 bulan ini. Kemudian pasangannya mengatakan, "Oh, kamu juga buat kesalahan." Maka pernikahan menjadi pengadilan. Saling tuntut menuntut. Apakah itu pernikahan yang menyenangkan? Tidak. Jadi atas pengingkaran janji yang tidak disengaja, tidak sadar, dan hal yang sederhana, sudahlah, pahami aja, mengerti saja. Kalau kamu pulang dan lihat istrimu lagi repot dan minum belum ada, sudahlah. Seberapa berat sih? Tinggal ke kulkas, ambil minuman, atau ke dapur sebentar. Toh, dispenser panas juga sudah tersedia. Toh kopi juga sudah ada. Teh kopi ada. Buatlah sebentar. Berapa jam engkau buat teh dan kopi? Ya paling 2-3 menit. Buat aja. Bukankah itu menjadi sebuah pertolongan untuk istrimu? Tapi dia mengingkari, Pak. Ya, tapi kasih menutupi banyak hal. Jadi kalau mengingkari hal-hal yang sederhana, kalau saran saya ya, tolong jangan dibesar-besarkan. Tolong jangan dibesar-besarkan. Kalau mengingkari sesuatu yang dia punya alasan dan itu untuk kepentingan bersama, tolong dibantu. Karena itu akan memperbaiki hubungan ke depan. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di segmen berikutnya, pasangan yang mengingkari tugasnya. Wow, ini menarik sekali. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.